Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wa sallallahumma ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumin wafa. Ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku, sahabat Evarani TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmatnya, kita masih dapat menghirup udara di pagi hari ini, sehingga kita dapat beraktivitas sebagaimana biasanya. Salawat bertakaikan salam, tidak lupa kita panjatkan kehadiran junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Akhwati fiddin, sahabat Evarina TV dimanapun Anda berada. Pada tema kali ini kita akan membawa suatu tema yang mana hal ini menjadikan rutinitas kita menjadi lebih berharga. Tema yang akan saya bawakan adalah tentang makna kesabaran. Sabar yang merupakan tuntunan daripada agama kita, Islam. Dalam secara bahasa yang namanya sabar adalah al-habsu. As-sabru atau al-habsu yang artinya adalah menahan. Adapun secara istilah, sabar merupakan menahan dari segala perbuatan atau menahan dari segala larangan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tentu dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari, kita senantiasa dihadapkan kepada berbagai persoalan-persoalan hidup, sehingga kita harus menjalaninya dengan sikap yang dewasa, dengan sikap yang toleran, sehingga kita dapat menjalaninya dengan baik. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayatnya, "Fasbir sabran jamila." Dan bersabarlah dengan sabar yang indah. Dalam surat Muzammil ini, Allah ingin mengatakan kepada kita bahwasanya hendaklah kamu bersabar. Hendaklah bersabar dalam segala urusan. Maka kelirulah perkataan orang yang mengatakan bahwasanya sabar ada batasnya. Maka kita katakan tidak kepada mereka yang mengatakan sabar ada batasnya. Karena sabar merupakan kunci daripada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayatnya yang lain, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin." Wahai orang-orang beriman, mintalah pertolongan dengan salat dan sabar, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang bersabar. Lihat saudaraku, ketika Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang bersabar di sini, itu menandakan bahwasanya yang namanya sabar akan mendatangkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita menunaikan salat, isbiru, ista'inu bis sabri was shalah. Tentunya sabar itu dilanjutkan dengan salat. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Dalam setiap urusan, bagaimana kita menanggapi segala persoalan-persoalan hidup tadi? Maka dengan kesabaran Allah akan tunjukkan, Allah akan turunkan yang namanya pertolongan. Pertolongan berupa apa? Pertolongan dalam kemudahan kita dalam menjalankan segala aktivitas kita, dalam ketaatan kita, dalam urusan-urusan kita untuk mencapai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 macam kesabaran yang perlu kita bahas dalam tema kita pada pagi yang berbahagia ini. Yang mana hal ini tertera dalam Al-Quran. Kesabaran yang pertama adalah kesabaran dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dan buruknya.
Kesabaran yang kedua adalah kesabaran ketika menghadapi ujian berupa larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan macam atau kesabaran yang paling utama adalah kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, rekan-rekan FRNI TV, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan menjelaskan ketiga macam sabar atau kesabaran yang perlu kita latih dalam diri kita tadi. Kesabaran yang pertama adalah kesabaran menghadapi takdir yang Allah turunkan, yang Allah berikan kepada setiap hambanya. Bagaimana kita menanggapi setiap urusan, setiap takdir yang Allah berikan kepada kita. Kadangkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berupa ujian, berupa musibah, berupa kehilangan, berupa rasa takut. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berkata dalam ayatnya, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin." Dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kelak akan kami uji manusia dan orang-orang di antara kamu dengan apa? Kelaparan, minal ju' wa naqsi minal amwal, dan kekurangan dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu apa? Apabila mereka ditimpa suatu musibah, mereka mengatakan, Inna lillah, sesungguhnya kami adalah milik Allah. Sesungguhnya segala sesuatunya adalah milik Allah, dan hanya kepadanya lah kami kelak akan kembali. Begitulah sifat seorang mukmin, seorang muslim yang benar-benar bertakwa kepada Allah, yaitu sabar dalam menghadapi segala musibah. Kita lihat di akhir tahun 2018 ini kita dihadapkan ke berbagai persoalan, cobaan, musibah negeri ini. Sehingga kita menghadapi hal itu, kita melihat kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Bagaimana kita melihat mereka. Terkadang yang namanya kesabaran dalam menghadapi yang namanya musibah dihadapkan dengan kefakiran. Yang itu menyebabkan manusia atau seseorang muslim menjadi gejolak dalam dirinya. Lantas bagaimana dia menghadapi hal tersebut? Ketika kita ditimpa musibah, maka baiklah kesabaran di sini akan menjadi penolong yang kelak akan membantunya mengangkat daripada musibah yang telah ia rasakan. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Memasukin kategori kesabaran yang kedua, yaitu kesabaran dalam menghadapi ujian atau larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala di sini tentu banyak di sekitar kita. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melarang kita, la taznu, la tasrik. Janganlah kamu berzina, janganlah kamu mencuri. Dan janganlah wala ta'kulu amwalakum bil batil, dan janganlah kamu memakan harta anak yatim dengan cara batil. Ketika kita bersabar dalam menghadapkan larangan-larangan Allah di sini, tentu kita akan dihadapkan dengan gejolak yang lebih besar lagi dari yang sebelumnya. Kesabaran dalam menghadapi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang tentunya di sana ada hikmah yang kita sendiri terkadang lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan ketika kita bersabar dalam menghadapi segala larangan-larangannya. Lihatlah
kisah Nabi Yusuf alaihi salam ketika ia digoda oleh seorang putri, seorang istri daripada Al-Aziz, seorang petinggi di Mesir ketika itu, di mana ia memiliki kesempatan untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia memiliki kesempatan untuk berzina. Namun apa? Ia memohon kepada Allah. Ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Wa illa tasrif anni kaidahun wa asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Nabi Yusuf berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya yang namanya penjara itu lebih baik bagiku dari apa yang mereka panggil untukku untuk berzina, untuk berbuat maksiat kepadamu. Sungguh apabila tidak ada pertolongan darimu ya Allah, sungguh aku akan termasuk daripada orang-orang yang bodoh. Ikhwati fiddin, lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam menghadapi cobaan-cobaan tersebut. Namun ketika dia memiliki kesempatan tersebut, namun ia dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ia jauhkan diri daripada yang namanya maksiat. Ikhwati fiddin, mari kita contoh Nabi Yusuf alaihissalam ketika ia menjadikan dirinya, menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat bersandar baginya dalam setiap persoalan hidupnya. Persoalan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Namun kemudahan-kemudahan Allah yang Allah berikan lebih banyak lagi. Tentu yang namanya kesabaran dalam menjalankan atau menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala hendaklah kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Kita memasukin sesi atau ciri kesabaran yang ketiga, yaitu kesabaran dalam ketaatan. Kesabaran dalam ketaatan di sini tentu inilah tingkatan yang paling tinggi di antara dua kategori kesabaran yang terdahulu. Baik, ikhwati fiddin, sahabat Evarina TV, dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Ikhwati fiddin, sahabat Evarina TV dimanapun Anda berada, kita memasukin kategori kesabaran yang ketiga, yaitu kesabaran ketika kita dalam ketaatan. Untuk tingkatan ini merupakan tingkatan yang paling utama di antara kedua tingkatan kesabaran yang terdahulu. Mengapa? Karena dalam ketaatan Allah berikan pilihan-pilihan di antara pilihan-pilihan dalam segala urusannya. Namun ketika kita sabar dalam ketaatan tadi, itulah merupakan tujuan daripada sabar. Apa itu? Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah keluargamu untuk menunaikan salat dan bersabarlah. Untuk apa kita bersabar dalam ayat ini? Allah mengatakan tadi, dan perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah. Sabar dalam artian ketika kita memerintahkan keluarga kita atau saudara-saudara kita dalam ketaatan, kita akan dihadapkan kepada cemoohan, kita dihadapkan kepada hinaan, sehingga kita di sini diuji dengan berbagai macam kesulitan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat lain dalam surat Al-Kahfi,
Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawa wa kana amruhu furuta. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang senantiasa berzikir, yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala baik di pagi maupun di sore hari, dan janganlah kamu berpaling dari mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ikhwati fiddin kita dilarang untuk berpaling dari mereka orang-orang yang taat atau dalam ketaatan? Karena di sana datangnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tuti' man aghfalna qalbah an dzikrina wattaba'a hawa. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan. Wattaba'a hawa, dan mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta. Karena sesungguhnya urusan mereka atau pekerjaan mereka itu merupakan perbuatan yang sia-sia. Lantas ketaatan ini hendaklah kita jaga. Bayangkan ketika kita sholat, kita dituntut untuk meninggalkan segala urusan-urusan yang bersifat duniawi. Ketika kita berpuasa, dalam ketaatan, Allah ingin menjadikan kita lebih sehat. Sedangkan kita meninggalkan makanan-makanan yang merupakan tujuan daripada hidup kita tadi. Maka, ikhwati fiddin, tingkatan yang paling utama ini, tingkatan kesabaran dalam ketaatan ini, hendaklah yang paling kita usahakan, hendaklah kita tingkatkan. Karena apa? Yang namanya ketaatan itu akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, akan Allah mudahkan segala urusan kita. Bayangkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ia langsung bersujud, ia langsung menunaikan salat. Wa ju'ila qurratu 'aini fis shalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah dijadikan kebahagiaan atau pusat kebahagiaanku, kata Rasulullah, dalam salat. Lantas kebahagiaan apa yang hendak kita cari? Kebahagiaan dalam kesabaran. Kebahagiaan ketika kita menjalankan segala ketaatan dengan sabar, dengan tenang, dengan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita dapat melihat kisah-kisah para rasul, dan kepada mereka lah kita mencontoh, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita kepada untuk mencerminkan atau mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulul azmi minar rusul. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul wala tasta'jil lahum." Dan bersabarlah kamu sebagaimana para rasul dan ulul azmi bersabar, dan janganlah kamu terburu-buru atau bersegera untuk memintakan agar orang-orang mendapatkan azab. Maka ikhwati fiddin, mari kita tingkatkan kesabaran kita untuk menjadi insan kamil, untuk menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan pertolongan dari Allah di segala aktivitas kita, di segala urusan kita. Semoga di akhir tahun 2018 ini kita menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang bersabar, sehingga innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang bersabar, menjadikan kita pertolongan di setiap urusan-urusan kita. Allahumma alhimna rushdana wa qina syarra anfusina. Allahumma arzuqna sabran jamila kama sabara ulul azmi minar rusul. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.